Bahkan uji coba tes DNA ketika ditelusuri di website Family Tree DNA yang selalu kalian agung-agungkan para habib untuk harus tes DNA, ternyata para keturunan Wali Songo juga yang sudah tes DNA itu juga tidak bersambung ke Rasulullah atau ke haplogrupnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak ada unsur gen Arabnya sama sekali. Belum lagi narasi para pendukung-pendukung Kiai Imad yang sekarang ini saya rasa mendadak menjadi para ahli nasab semuanya dengan mengatakan nokobah-nokobah internasional tidak mengakui nasab para Habib Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah yang sah, termasuk nokobah Asy'ariyah Mesir yang katanya juga tidak mengakui nasab Habib Ba'alawi. Lah ini datanya mana saya tanya, kalau mau bicara itu pakai bukti. Nih kemarin ada salah seorang mahasiswa yang sekolah di Mesir. Dia merasa terganggu juga dengan narasi-narasi yang membatalkan nasab para habaib di Indonesia. Yang katanya di Mesir pun juga demikian. Dia penasaran, dia datangi langsung gedung Naqabah Asy'ariyah Mesir itu untuk mengkonfirmasi benarkah tuduhan yang selama ini viral di Indonesia. Dan ketika ditanya, inilah yang terjadi. Kita lihat saja videonya. Ya ahla baitin nabi, ya ahla sofa. Menuduh kalau Nahdlatul Ulama itu sebaiknya mencintai orang-orang Cina saja yang sudah terbukti membangun ekonomi Indonesia lebih baik daripada orang Arab. Maka saya tanya, apakah Anda tidak punya televisi di rumah untuk menonton berita? Berapa banyak masyarakat-masyarakat kita di daerah-daerah yang demo kepada pemerintah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk menanggapi salah satu komentar yang kemarin masuk di video saya sebelumnya, yang mana dia mengatakan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama itu terlalu memanjakan dan mencintai para Habib Ba'alawi yang nasabnya palsu. Lebih baik mencintai orang-orang Cina saja yang membangun ekonomi Indonesia daripada orang-orang Arab yang kerjanya menyusahkan saja karena mereka itu cari duit dari ayat-ayat dan hadis-hadis palsu untuk mengelabui pribumi. Kurang lebih begitu narasi yang dia tulis di komentarnya. Baik, di sini perlu saya ceritakan dulu sedikit ya, kalau Nahdlatul Ulama itu kita tahu semua lah, NU adalah organisasi Islam yang besar dan punya sejarah yang panjang di Indonesia. Organisasi NU telah memimpin peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia, khususnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan telah menghasilkan banyak ulama dan pemimpin Islam yang berpengaruh di negeri ini. NU juga telah menjadi organisasi yang aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan dengan program-programnya. Dan tentu saja dari dulu sampai sekarang NU tidak pernah putus hubungan dengan orang-orang Arab, khususnya para habib yang bermarga Ba'alawi. Nah, lalu sekarang tiba-tiba muncul orang yang buta sejarah dengan gampangnya menuduh Nahdlatul Ulama itu terlalu memanjakan dan mencintai Habib Ba'alawi. Seolah-olah mungkin dia pikir kalau NU sudah dipengaruhi dan diperbudak oleh para habib-habib Ba'alawi. Orang yang menuduh Nahdlatul Ulama terlalu memanjakan dan mencintai Habib Ba'alawi ini jelas tidak memahami apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh organisasi NU. NU itu adalah organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, termasuk nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan. Organisasi ini juga berkomitmen untuk selalu memperjuangkan hak-hak semua orang tanpa memandang ras dan sukunya, termasuk orang-orang keturunan Arab seperti para Habib Ba'alawi. Yang mana dari dulu sampai sekarang para habib itu juga sangat besar jasanya dalam penyebaran akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga menjadi identitas dari ideologi NU. Jadi NU dan para habib dari dulu sudah jalan bareng harmonis bersama. Itu kalau Anda mau sedikit saja meluangkan waktu untuk membaca literasi-literasi sejarah hubungan antara NU dan Ahbaib, maka Anda tidak mungkin berkomentar serasis ini. Selain itu, tuduhan bahwa Habib Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah yang nasabnya palsu, itu juga tuduhan yang keji dan terburu-buru. Dan kalian para pendukung Kiai Imaduddin itu selalu menarasikan kalau nasab Habib itu mutlak sudah terputus. Padahal sekarang itu masih diperbincangkan. Terakhir kan yang kita tahu Kiai Imad diajak debat oleh Gus Wafi, kan mengelak juga. Kalau mau dibilang tesisnya itu ilmiah, harusnya tidak keberatan dong kalau itu mau diuji kesahihannya. Lah ini kok malah pilih-pilih. Bukti-bukti sejarah, manuskrip keberadaan Ubaidillah yang dipersoalkan oleh kalian itu kan juga sudah banyak dibantah oleh Gus Rumail Abbas di channel Pamitnya Ngantor. Bahkan ada beberapa poin pertanyaan yang dilayangkan oleh Gus Rumail Abbas kepada Kiai Imad itu tidak bisa dijawab oleh Kiai Imad. Belakangan ini malah seperti menghindar dan tidak lagi membalas pertanyaan Gus Rumail Abbas di websitenya. Apa karena Kiai Imad takut atau memang sudah kehabisan hujah untuk membela diri? Wallahu alam. Malah sekarang terlihat makin sibuk kunjungan ke sana kemari dan terus saja mengkampanyekan bahwa penelitiannya inilah yang sudah paling final dan paling benar. Sedangkan masukan-masukan dan keanehan-keanehan yang dibantah oleh pihak lain
Seperti juga ada di channel Aventador 007, kan itu juga sudah banyak menghadirkan bukti-bukti valid, konkret, ilmiah yang menyatakan bahwa penelitian Kiai Imad ini terlalu rapuh untuk bisa dikatakan sempurna bisa membatalkan nasab para Habib Ba'alawi. Bahkan uji coba tes DNA ketika ditelusuri di website Family Tree DNA yang selalu kalian agung-agungkan para Habib untuk harus tes DNA, ternyata para keturunan Wali Songo juga yang sudah tes DNA itu juga tidak bersambung ke Rasulullah atau ke haplogrupnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak ada unsur gen Arabnya sama sekali. Belum lagi narasi para pendukung-pendukung Kiai Imad yang sekarang ini saya rasa mendadak menjadi para ahli nasab semuanya dengan mengatakan nokobah-nokobah internasional tidak mengakui nasab para Habib Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah yang sah. Termasuk nokobah Asyraf Mesir yang katanya juga tidak mengakui nasab Habib Ba'alawi. Lah ini datanya mana saya tanya, kalau mau bicara itu pakai bukti. Nih kemarin ada salah seorang mahasiswa yang sekolah di Mesir. Dia merasa terganggu juga dengan narasi-narasi yang membatalkan nasab para habaib di Indonesia. Yang katanya di Mesir pun juga demikian. Dia penasaran, dia datangi langsung gedung Naqabah Asyraf Mesir itu untuk mengkonfirmasi benarkah tuduhan yang selama ini viral di Indonesia. Dan ketika ditanya, inilah yang terjadi. Kita lihat saja videonya. Ya ahla baitin nabi, ya ahla safa wal munajah, bakhat man habbakum yakfar bima qad tamanna. Lalu selanjutnya nih, orang yang menuduh kalau Nahdlatul Ulama itu sebaiknya mencintai orang-orang Cina saja yang sudah terbukti membangun ekonomi Indonesia lebih baik daripada orang Arab. Maka saya tanya, apakah Anda tidak punya televisi di rumah untuk menonton berita? Berapa banyak masyarakat-masyarakat kita di daerah-daerah yang demo kepada pemerintah karena tidak ada lowongan pekerjaan di tempat mereka? Sekalinya ada perusahaan yang dibangun di daerah mereka yang kerja malah tenaga kerja Cina semuanya. Belum lagi yang sampai kerusuhan hingga menimbulkan korban jiwa seperti kemarin. Berapa banyak hak-hak warga pribumi NKRI kita ini yang hak asasinya diambil oleh tenaga kerja asing dari Cina. Dengan banyak fakta yang sudah saya sebutkan tadi, apakah masih Anda mau bela Cina dan menyudutkan Arab? Emangnya orang Arab bikin rugi apa sama hidup Anda? Anda terlalu banyak terhasut sih oleh junjungan Anda sehingga hati Anda itu terkontaminasi dengan bibit-bibit kebencian pada orang yang tidak seharusnya Anda benci. Itulah problem Anda sekarang.